Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Nita selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perpajakan, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat-Nya kita dapat berkumpul melalui virtual. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai akuntansi perpajakan BPHTB dan Bea Materai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri Natasha Hairani dengan NIM 2020121105 sebagai moderator dan pemateri 1. Kemudian, ada rekan saya Dana Salsabila Indra Putri dengan NIM 2020121106 sebagai pemateri 2. Dan yang ketiga, Andini Setyamukti dengan NIM 2020121112 sebagai pemateri 3. Kemudian dilanjut dengan Devi Silviani dengan NIM 2019-12097 sebagai pemateri 4. Dan yang terakhir, Aldea Hafida dengan NIM 2019-12076 sebagai pemateri kelima. BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan di sini merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum mengenai BPHTB. Ketentuan mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Undang-undang ini menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Stadsblad 1924 Nomor 29/291. Prinsip yang diatur dalam UU BPHTB. Yang pertama adalah pemenuhan kewajiban berdasarkan sistem self-assessment. Yang kedua, tarif sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak. Yang ketiga, NPO PTKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah 60 juta dan 300 juta atas waris atau hibah wasiat. Yang keempat, pengenaan sanksi terhadap wajib pajak dan pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya. Dan yang terakhir, penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah. Objek pajak Pasal 85 perolehan hak atas tanah dan atau bangunan terbagi menjadi dua, yaitu pemindahan hak dan pemberian hak baru. Di dalam pemindahan hak terbagi menjadi yang pertama jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak, penunjukan pembeli dalam lelang, putusan hakim kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan yang terakhir adalah hadiah. Untuk pemberian hak baru ada dua, yaitu pemberian hak baru kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak.
Objek pajak Pasal 85 Pemindahan hak. Yang pertama, jual beli. Jual beli merupakan perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pembeli dari penjual yang terjadi melalui transaksi jual beli, di mana atas perolehan tersebut pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Yang kedua, tukar menukar. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diterima oleh seseorang atau suatu badan dari pihak lain, dan sebagai gantinya, orang atau badan tersebut memberikan tanah dan bangunan miliknya kepada pihak lain sebagai pengganti tanah dan bangunan yang diterimanya. Yang ketiga adalah hibah. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diperoleh oleh seseorang penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah pada saat pemberi hibah masih hidup. Kemudian hibah wasiat. Suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu yang berlaku setelah pemberi meninggal dunia. Yang kelima, waris. Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh ahli waris dari pewaris yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Yang keenam, hadiah. Perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah. Selanjutnya, penunjukan pembeli dalam lelang. Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh seseorang Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh seseorang atau suatu badan yang ditetapkan sebagai pemegang lelang dan pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang. Kemudian, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai hasil pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari orang pribadi atau badan kepada perseroan sebagai penyertaan modal pada perseroan. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan merupakan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang berasal dari pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan lainnya selama pemegang hak bersama. Pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu merupakan perolehan hak sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terjadi dengan peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki suatu tanah atau bangunan kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim menjadi pemilik baru tanah atau bangunan tersebut. Penggabungan usaha merupakan perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang tetap berdiri dari badan usaha yang telah digabungkan ke dalam badan usaha yang tetap berdiri tersebut. Peleburan usaha. Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha baru sebagai hasil dari peleburan usaha dari badan-badan usaha yang bergabung dan telah dilikuidasi. Dan yang terakhir, pemekaran usaha. Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang baru didirikan yang berasal dari aktiva badan usaha induk yang dimekarkan. Objek pajak Pasal 85 Pemberian hak baru. Di dalam kelanjutan pelepasan hak, pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Yang kedua, luar pelepasan hak baru, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dana Salsabila. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada jenis atas tanah pasal 85 ayat 3. Di sini terdapat peraturan perundang-undangan ada 3 ya. Yang pertama ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang diatur dalam UU PA, yaitu ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 yang diatur oleh UU Rumah Susun. Ada hak milik atas satuan rumah susun. Dan yang ketiga, diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1953. Ada hak perolehan. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB pasal 85 ayat 4. Objek pajak yang diperoleh yang pertama perwakilan diplomatik, yang kedua negara untuk kepentingan umum, yang ketiga badan atau perwakilan organisasi internasional, yang keempat orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama, yang kelima karena wakaf, yang keenam untuk kepentingan ibadah. Selanjutnya, objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak tanpa perubahan nama. Konversi hak itu sendiri adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru, termasuk pengakuan hak oleh pemerintah. Konversi hak ini pada dasarnya tidak merupakan peralihan hak atas tanah karena subjek hukum yang memiliki hak tersebut sebelum dilakukan konversi adalah sama dengan setelah dilakukannya konversi hak. Yang berubah adalah jenis hak atas tanah yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut sebagai akibat dari dilakukannya konversi hak. Karena tidak ada peralihan hak, maka tidak ada perolehan hak baru akibat konversi hak sehingga bukan merupakan objek BPHTB. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena perubahan hukum lain tanpa perubahan nama di dalam Undang-Undang BPHTB mengatur bahwa suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan perolehan hak oleh orang pribadi atau badan dengan tidak adanya perubahan nama bukan merupakan objek BPHTB. Salah satu bentuk perbuatan hukum dimaksud adalah perpanjangan hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya hak atas tanah tersebut. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf. Wakaf itu sendiri merupakan perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun. Pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan karena wakaf pada dasarnya adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan peribadatan sehingga perolehan hak ini dikecualikan dari pengenaan BPHTB. Selanjutnya, tarif pajak pasal 88. Untuk kesederhanaan dan kemudahan perhitungan pajak, yaitu tarif pajaknya adalah 5%, ini adalah tarif tunggal. Dan untuk subjek pajak pasal 86, dikenakan kewajiban membayar pajak, yaitu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, dasar pengenaan pasal 87.
Dasar pengenaan pajak BPHTB, nilai perolehan objek pajak terdapat 3, yaitu yang pertama harga transaksi, yang objek pajaknya adalah jual beli dan penunjukan pembelian dalam lelang. Yang kedua, nilai pasar, yang objek pajaknya ada tukar menukar, hibah, waris, dan pemberian hak baru. Dan yang terakhir, NPOP tidak diketahui lebih rendah NJOP, objek pajaknya adalah NJOP PBB. Yang selanjutnya, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Penetapan NPOP TKP pada regional per kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota dengan peraturan daerah. Di sini ada 2 peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 87 Ayat 5, yaitu paling rendah 300 juta untuk waris atau hibah wasiat bagi orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah, termasuk suami atau istri. Yang kedua, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4, paling rendah 60 juta selain perolehan hak karena waris dan hibah wasiat. Selanjutnya, ketentuan NPOP TKP. NPOP TKP untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan memberi hibah wasiat termasuk suami atau istri ditetapkan paling rendah 300 juta. B. NPOP TKP untuk perolehan hak rumah sederhana sehat dan rumah susun sederhana ditetapkan sebesar 55 juta rupiah. C. NPOP TKP untuk perolehan hak baru melalui program pemerintah yang ditetapkan pelaku usaha kecil atau mikro dalam jangka perolehan peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi usaha mikro dan kecil ditetapkan sebesar 10 juta rupiah. D. NPOP TKP untuk perolehan hak selain perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf A dan C di atas ditetapkan paling rendah 60 juta rupiah. E. Dalam hal NPOP TKP yang ditetapkan dalam huruf D lebih besar daripada NPOP TKP yang ditetapkan pada huruf B dan C, maka NPOP TKP untuk perolehan hak pada huruf B dan C ditetapkan sama dengan NPOP TKP sebagaimana ditetapkan pada huruf D. Selanjutnya, cara perhitungan pajak. Untuk menghitung BPHTB diperoleh dengan cara NPOP dikurangi NPOP TKP dikali tarif, atau jika NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan, yaitu dihitung dengan NJOP dikurangi NPOP TKP dikali tarif. Selanjutnya, saat pajak terutang. Yang pertama, sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, ada jual beli, tukar menukar, hibah pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, pemisahan hak, dan hadiah. Yang kedua, sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu ada lelang. Yang ketiga, sejak tanggal putusan pengadilan yang tepat, yaitu ada putusan hakim. Yang keempat, sejak tanggal pendaftaran hak, yaitu ada hibah wasiat dan warisan. Yang terakhir, sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberitahuan hak,
yaitu ada pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelaksanaan hak atau di luar pelaksanaan hak. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Anggini Sutomukti. Saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya pembayaran pajak terutang. Saat terutang, wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan. Saat dibayarkan, dibayar ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Ketentuan tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. Pembayaran SPPD BPHTB, wajib pajak setor ke bank persepsi atau kantor pos operasional 5. Sebelum itu, yang pertama akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT atau notaris. Yang kedua, risalah lelang untuk pembeli ditandatangani oleh kepala kantor lelang atau pejabat lelang. Yang ketiga, dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten atau Kota dalam hal 1. Pemberian hak baru, 2. Pemindahan hak karena pelaksanaan putusan hakim, warisan atau hibah wasiat menggunakan surat setoran pajak daerah BPHTB. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar atau SKP DKB dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, fiskus ke pajak kurang dibayar, SKPD KB dengan bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan sejak saat terutang sampai dengan diterbitkan SKP DKB. Dasar penagihan pada pasal 102 kepada wajib pajak. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan atau SKP DKBT dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan SKP DKB ke SKP DKBT ditambah kenaikan 100% kecuali WP melapor sebelum pemeriksaan. Dasar penagihan pada pasal 12 kepada wajib pajak. Surat tagihan pajak daerah atau STPD pasal 100. STPD dibagi menjadi 3. Yang pertama, menagih pajak yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, menagih pajak yang kurang dibayar karena salah tulis atau hitung pada SSPD. Kemudian dengan ditambah bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan sejak saat terutang pajak. Yang ketiga, menagih sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Dasar penagihan pajak pasal 101, SPPT, SKPD, SKPD-KB, SKPD-KBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Selanjutnya harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterima oleh wajib pajak. Tata cara penagihan pajak diatur dengan Perda. Surat paksa pasal 102. Jumlah pajak terutang berdasarkan pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPD-KB, SKPD-KBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding. Tidak atau kurang dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Proses pengajuan keberatan. Yang pertama SPPT, yang kedua SKPD, yang ketiga SKPD-KB, yang keempat SKPD-BT, yang kelima SKPD-N, yang keenam SKPD-LB. Maksimal 3 bulan sejak diterima, kepada kepala daerah maksimal 12 bulan, dengan keputusan ditolak, diterima, menambah,
pada pasal 102 ayat 2. SK keberatan dibagi menjadi dua, wajib pajak menolak dan wajib pajak menerima. Wajib pajak menolak maksimal 3 bulan setelah SK keberatan diterima kepada pengadilan pajak. Wajib pajak menerima dilakukan pembayaran. Pengurangan BPH-TB, SPPT, SKPD, SKPDKB atau STPD, SKPDN atau SKPDLB terdapat 1. Kesalahan tulis, 2. Kesalahan hitung, 3. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Maka wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan pengurangan yang ditujukan kepada kepala daerah. Kepala daerah dapat yang pertama mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Yang kedua, mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKBD, SKPDKB, SKPD, KABT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar. Yang ketiga, mengurangkan atau membatalkan STPD. Yang keempat, membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan. Dan yang terakhir, mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran yang pertama karena pengajuan pengurangan yang diterima masuk ke SKPDLB. Yang kedua karena keberatan atau banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya masuk ke SKPDLB ditambah bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan. Yang ketiga karena pemohonan WP atau wajib pajak antara lain dalam hal kelebihan pembayaran terlanjur bayar tetapi perolehan haknya batal. Dilakukan pemeriksaan hasilnya SKPDN. Kemudian masuknya SKPDLB ditambah bunga 2% per bulan apabila pengembalian lewat 2 bulan. Ketentuan bagi pejabat pasal 91. Yang pertama, PPAT WP serahkan SSB penanda akta. Yang kedua, pejabat lelang wajib pajak serahkan SSB ke penanda tangan risalah lelang. Yang ketiga, pejabat pertahanan wajib pajak serahkan SSB ke pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah. Pelaporan pasal 92. PPAT atau PPLN melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian sanksi. Pelanggaran yang pertama, PPAT pejabat KP2LN melanggar pasal 91 ayat 1 dan 2. Sanksi yang diberikan sanksi administrasi dan denda Rp7.500.000. Yang kedua, pelanggaran PPAT melanggar pasal 92 ayat 1, sanksi yang diberikan sanksi administrasi dan denda Rp250.000. Yang ketiga, pelanggaran pejabat berwenang terbitkan pemberian hak melanggar pasal 91 ayat 3. Sanksi yang diberikan sanksi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Devi Silviani. Selanjutnya adalah bea materai. Berikut adalah dasar hukum bea materai. Pengertian bea materai secara umum. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen digunakan untuk di pengadilan. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis tangan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.
Tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, terapan atau cap tanda tangan atau cap paraf, terapan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik, bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. Materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang dipergunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Pemeteraian kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Poin perubahan Undang-Undang Bea Materai yang baru. Perluasan objek bea materai. Sebelumnya hanya berlaku terhadap dokumen fisik atau kertas, kini berlaku juga bagi dokumen elektronik. Penyesuaian tarif bea materai. Sebelumnya 2 tarif senilai 3.000 dan 6.000, kini menjadi 1 tarif yaitu 10.000. Penyesuaian batasan nilai dokumen. Sebelumnya, dokumen yang dikenai bea materai adalah yang memuat jumlah uang lebih dari 250.000, kini menjadi lebih dari 5 juta rupiah. Penggunaan materai elektronik terhadap dokumen dalam bentuk elektronik. Pemberian fasilitas pembebasan bea materai. Khusus dokumen tertentu yang diperlukan untuk kegiatan penanganan bencana, keagamaan, dan sosial, dan dalam rangka mendorong program pemerintah. Pengaturan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, terkait materai palsu dan materai bekas pakai. Dokumen elektronik. Direktur Peraturan Perpajakan DJP Arief Yanuar mengatakan RUU Bea Materai akan memperluas definisi dokumen objek bea materai yang meliputi dokumen dalam bentuk kertas dan elektronik. Selain itu, ada penambahan objek berupa dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga. Hal ini juga didukung adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011 pada Pasal 5 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Contoh dokumen digital berupa dokumen perjanjian, tagihan listrik, dan tagihan kartu kredit yang dikirimkan melalui surat elektronik. Selama ini dokumen-dokumen digital tersebut tidak dikenai bea materai. Tarif dan batasan nilai dokumen. Ada pula perubahan mengenai tarif bea materai menjadi tunggal senilai 10.000 dari yang sebelumnya senilai 3.000 dan 6.000. Sri Mulyani memastikan RUU Bea Materai tetap memihak usaha kecil dan menengah karena tidak perlu membayar bea materai untuk dokumen bernilai di bawah atau sama dengan 5 juta rupiah. Pada ketentuan yang lama, dokumen di atas 1 juta wajib membayar bea materai. Ketentuan bea materai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 dengan harga nominal dokumen lebih dari 1 miliar dikenai bea materai senilai 1.000. Harga nominal dokumen Rp100.000 sampai dengan 1 juta dikenai bea materai senilai Rp500. Harga nominal dokumen kurang dari 1 juta rupiah tidak dikenakan bea materai. PP Nomor 24 Tahun 2000. Harga nominal dokumen lebih dari 1 juta dikenai bea materai senilai Rp6.000. Harga nominal dokumen Rp250.000 sampai dengan 1 juta rupiah dikenakan bea materai senilai Rp3.000. Harga nominal kurang dari Rp250.000 tidak dikenakan bea materai. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Harga nominal dokumen lebih dari 5 juta rupiah dikenakan bea materai senilai Rp10.000. Harga nominal dokumen kurang dari 5 juta rupiah tidak dikenakan bea materai. Fasilitas pembebasan bea materai. Yang pertama, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. Yang kedua, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan atau sosial yang tidak bersifat komersial. Yang ketiga, dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan.
Yang keempat, dokumen terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Fasilitas pembebasan biaya materai. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintahan. Sanksi denda. Undang-undang biaya materai sebelumnya besar denda 200% dari biaya materai kurang bayar. Undang-undang biaya materai sekarang besar denda 100% dari biaya materai kurang bayar. Penurunan denda ini dinilai sebagai bentuk sinkronisasi dengan sanksi administrasi pasal 13 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pidana. Yang pertama, meniru atau memalsu materai, termasuk materai elektronik atau materai dalam bentuk lain. Yang kedua, menghilangkan tanda materai tidak dapat dipakai lagi atau rekondisi, yakni menggunakan materai bekas. Yang ketiga, memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan materai palsu atau rekondisi. Aturan peralihan. Undang-Undang Biaya Materai baru berlaku 1 Januari 2021. Artinya, penggunaan biaya materai elektronik mulai dilakukan. Namun, pada saat diberlakukannya, biaya materai elektronik tidak serta-merta biaya materai kertas otomatis tidak berlaku. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan biaya materai kertas masih akan digunakan hingga 1 tahun ke depan sepanjang 2021. Akan tetapi, nilai biaya materai kertas yang dipergunakan ini dengan menggabungkan nilai yang tertera pada biaya materai paling sedikit senilai Rp9.000. Ini berlaku hingga 31 Desember 2021. Tujuan digunakannya tarif biaya materai tunggal. Yang pertama, memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. Yang kedua, memberikan keberpihakan kepada masyarakat dan UMKM dengan tarif yang relatif terjangkau. Yang ketiga, pengenaan biaya materai hanya dokumen bernominal uang di atas Rp5 juta. Yang keempat, untuk penyederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan materai elektronik. Objek biaya materai. Yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya atau surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkap perangkapnya. Yang keempat, surat-surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000 yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukaan uang, yang menyimpan dalam rekening di bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima, surat berharga seperti Wesel Promise, aksep yang nominalnya lebih dari Rp250.000. Yang keenam, efek dengan nama dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, sekumpulan efek dengan nama dan bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif. Yang kedelapan, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yang berupa surat-surat biasa dan surat kerumah tanggaan. Surat-surat yang semula tidak dikenakan biaya materai beserta tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain dari maksud semula. Selanjutnya, dokumen yang terutang bea materai tarif Rp3.000 pada objek bentuk dokumen. Yang pertama, surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000 sampai dengan Rp1 juta, yaitu yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. 2. Surat berharga seperti Wesel, Promise, aksep yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000 sampai dengan Rp1 juta. 3. Efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp1 juta. Yang terakhir, cek dan biljet giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Dokumen yang terutang bea materai tarif Rp10.000 pada objek bentuk dokumen dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 Nomor 2.
1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. 2. Akta notaris beserta grosi, salina dan kutipannya. 3. Akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. 4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. 5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. 6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosi risalah lelang. 7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah, yaitu yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang terakhir, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, dokumen yang terutang bea materai pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 7. Yaitu yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, yaitu 1. Surat penyimpanan barang, 2. Konasemen, 3. Surat angkutan penumpang dan barang, 4. Bukti untuk pengiriman barang, penerimaan barang, 5. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, 6. Surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5. 2. Segala bentuk ijazah. 3. Tanda terima pembayaran, yaitu tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran. Yang keempat, tanda bukti penerima, yaitu tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen yang terutang bea materai, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 7. Yang pertama, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan interorganisasi. 3. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Yang terakhir ada surat gadai. Selanjutnya ada dokumen yang terutang bea materai, yaitu tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbalan hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 7. Selanjutnya saat terutang bea materai. Yang pertama, dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf 2, akta notaris beserta grosi, salinan, dan kutipannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf B, dan yang terakhir akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf C. Yang kedua, dokumen selesai dibuat untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 21 huruf D. Dan dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf E. Dan yang ketiga, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, yaitu untuk 1. Surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf A.
2. Dokumen lelang sebagaimana dimaksud di dalam pasal 3 ayat 2 huruf F. Dan yang terakhir, dokumen yang menyatakan jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf G. Yang keempat, dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B. Yang terakhir, ada dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 yang dibuat di luar negeri. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 8 Nomor 1. Selanjutnya, pihak yang terutang bea meterai pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 9. Yang pertama, dokumen yang dibuat sepihak bea meterai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. 2. Dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea meterai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Yang ketiga, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 21 huruf D, bea meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. 4. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B, bea meterai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen. 5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, bea meterai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen. Dan yang terakhir, ketentuan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar bea meterai. Adapun cara pelunasan bea meterai yang terdapat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 12. Benda meterai yang meliputi meterai tempel, meterai kertas meterai, surat setoran pajak, yaitu dengan cara lain yang ditetapkan Menku, yaitu mesin teraan meterai, teknologi percetakan, dan sistem komputerisasi. Dan cara pelunasan bea meterai dengan meterai tempel, yang pertama, meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea meterai. 2. Meterai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibutuhkan. 3. Pembumbuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian ada di atas meterai tempel. Yang terakhir, jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas. Cara pelunasan bea meterai dengan kertas meterai. Yang pertama, kertas meterai hanya dapat digunakan untuk sekali pemakaian, meskipun hanya digunakan sebagian. 2. Kertas meterai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. 3. Jika isi dokumen yang dikenakan bea meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Dan bila ditentukan penggunaan dan cara pelunasan bea meterai tidak dipenuhi, dokumen tersebut dianggap tidak bermeterai. Selanjutnya, tata cara mendapatkan izin pelunasan bea meterai dengan mesin teraan meterai. A. Penerbit dokumen harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada KKPP setelah dengan mencantumkan jenis, merek, tahun pembuatan mesin teraan meterai yang dimintakan izin penggunaan. B. Melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi bea meterainya setiap hari. C. Menyetor di muka bea meterai minimal sebesar 15 juta dengan SSP. D. Melampirkan surat keterangan layak pakai atas mesin teraan meterai yang dimintakan izin. E.
izin penggunaan mesin teraan materai diterbitkan oleh Kepala KPP yang berlaku selama jangka waktu 2 tahun. F. Sebelum mesin teraan materai digunakan, dilakukan pengisian deposit sebesar jumlah bea materai yang disetor di muka dan pemasangan segel pada mesin teraan materai tersebut oleh KPP setempat. Yang terakhir, dibuatkan berita acara pemasangan segel untuk pemakaian yang pertama kali dan berita acara pembukaan dan pemasangan segel untuk perpanjangan pemakaian mesin teraan materai. Adapun tata cara mendapatkan izin pelunasan bea materai dengan teknologi percetakan, yaitu dengan pelunasan bea materai dengan teknologi percetakan hanya untuk cek, biliet giro, dan efek yang meliputi: yang pertama, penerbit dokumen menyetor di muka bea materai ke kas negara sebesar jumlah dokumen yang harus dilunasi bea materainya. 2. Penerbit dokumen harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi bea materainya dan jumlah BM yang telah dibayar. 3. Apabila permohonan izin yang diajukan oleh penerbit dokumen telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat izin pencetakan tanda lunas bea materai. Yang terakhir, pelaksanaan pencetakan tanda lunas bea materai hanya dapat dilakukan oleh Perum Peruri. Tata cara mendapatkan izin pelunasan bea materai dengan sistem komputerisasi. Yang pertama, penerbitan dokumen harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. 2. Menyetor di muka bea materai sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi setiap bulan. 3. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan izin pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi. 4. Izin dari Jenderal Pajak berlaku selama saldo bea materai yang telah disetor di muka masih mencukupi kebutuhan pemateraian 1 bulan berikutnya. Namun dengan syarat pelunasan BM dengan sistem komputerisasi hanya atas dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang dengan jumlah rata-rata pemateraian 100 dokumen setiap hari. Ketentuan khusus yaitu pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas dan jabatannya. Dan tidak dibenarkan yaitu 1. Menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. 2. Melekatkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya. 3. Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. 4. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya. Dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa BPHTB dalam pelaksanaannya menggunakan sistem self-assessment, yaitu wajib pajak diwajibkan menghitung besarnya pajak, menyetor pajak yang terutang sendiri sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan pada prinsipnya, dokumen yang harus dikenakan materai adalah dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata, yang digunakan di muka pengadilan. Semoga dari presentasi kami ini bukan hanya saja memahami, namun juga menjadi buah manfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.